Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Tidak lama lagi umat Kristiani di seluruh dunia akan merayakan Paskah, hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Untuk itu, kami Kelabat Adventist Academy menyelenggarakan konser lagu-lagu tentang kematian, pengorbanan, kebangkitan, dan kemenangan Kristus yang akan dibawakan oleh Kelabat Adventist Academy Choir. Musikal ini berjudul Love Took His Breath Away, yang diciptakan oleh Joel Lindsay, diatur dan diaransemen oleh Bradley Knight. Bapak dan Ibu Tauran memandu Kelabat Adventist Academy Choir dalam menyanyikan lagu-lagu yang akan kita dengar bersama nanti. Mari kita hayati judul dari musikal ini, Love Took His Breath Away, kasih mengambil nafasnya. Ya, karena Ia sangat mengasihi manusia ciptaannya. Ia rela mati agar manusia yang berdosa itu bebas dari kematian kekal. Kita akan mulaikan musikal ini dengan doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kasih dan perlindungan yang Kau berikan pada masing-masing kami ya Bapa. Bapa, pada saat ini bersertalah dengan kami karena kami akan memulaikan musikal Love Took His Breath Away pada saat ini. Kirim malaikatmu, kirim Roh Kudusmu dalam hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami bisa fokus, bisa menghayati akan saat ini sehingga kami lebih akan mengerti bagaimana pengorbananmu ya Bapa bagi kami. Sertai kami, Indo kami, ampuni dosa kami perbuat, di dalam nama Yesus, amin. Merupakan satu kebahagiaan bagi kami, Kelabat Adventist Academy, ketika musikal ini mendapat sokongan yang besar dari pimpinan Konferensi Manado dan Provinsi Maluku Utara. Dan pada saat ini kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Daerah Konferensi Manado dan Maluku Utara dan Ketua School Board Pendeta Retus Kenny SAG. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua yang saya kasihi dan banggakan, keluarga besar SMA SMK Advent Kelabat Manado, mulai dari kepala-kepala sekolah, dewan guru, seluruh siswa, bahkan orang tua, bahkan pemirsa yang boleh menyaksikan kegiatan ini. Di era pandemik seperti ini, sebuah inovasi karya sangat penting untuk dilakukan. Dan saya berterima kasih kepada keluarga besar SMA SMK Advent Kelabat Manado dalam rangka perayaan Paskah Yesus Kristus menggelar sebuah kegiatan konser lewat virtual yang boleh memberkati kita semua yang hadir dan boleh menyaksikan kegiatan ini. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 53 ayat 5, Dia tertikam karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Semoga pengorbanan yang telah Tuhan Yesus berikan untuk kita maknai. Dengan mengikuti kegiatan konser ini, banyak perkara dapat kita lakukan, banyak hal yang dapat kita kenang, dan ketika kita terberkati dengan kegiatan ini, kita juga akan menjadi berkat di mana saja kita berada. Karena itu selamat mengikuti kegiatan ini, semoga Tuhan memberkati kita hari ini dan sampai Maranatha Tuhan datang. Demikian sambutan, Shalom. Triana, alangkah hebat dan besarnya peristiwa penebusan itu. Ya, terlebih lagi saat Ia bangkit, sungguh suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Mari kita ikuti musikal ini bersama-sama.
Friday. Surely the mountains cried out in their grief. Sadness filled heart on the weak and the mighty. The cross overshadow their hope and belief. But the grave was slowly losing the struggle. Angels were making their way to the stone. Joy was preparing to sing from the darkness, thus overpowering death and its groans. He who was dead is alive. He who was dead is alive. He who was dead is alive. Lord of the glorious, Lord of the new, Lord victorious, that comes to you. The new resurrection brings life back to you. Lord of the glorious, life empty tomb. Just a moments before creation was silent, but now expectation was stirring and bright. Birds singing, trees clapping, all will rejoicing. Jesus arose as the conquering Christ. He who was dead is alive. He who was dead is alive. He who was dead is alive. Lord of the glorious, Lord of the new, all are victorious, that comes to you. New resurrection brings life back to you. Lord of the glorious night, empty tomb. Earth began streaming from the chamber of darkness. Thunder was rumbling from out of the ground. Hell and his angels were trying their hardest, but there was no way they could keep all our ground. Lord of the glorious, Lord of the new, all are victorious, that comes to you. A new resurrection brings life back to you. Lord of the glorious God, empty tomb, now empty tomb, now empty tomb. He is Lord of the glorious. Waktu itu hari Minggu, semua kesedihan dan penderitaan yang mendalam dari sepekan sebelumnya telah dikalahkan dengan kebangkitan yang mulia. Ini adalah hal yang penting dalam iman Kristiani kita. Ini adalah alasan kita dapat bersuka cita. Ini adalah alasan mengapa keselamatan itu nyata. Dia telah bangkit dan kehidupan menjadi berharga. Tetapi perjalanan kepada kebangkitan tidaklah mudah. Sejak Yesus datang kepada kita sebagai seorang bayi di palungan, Dia mengetahui kesedihan kita, pencobaan kita, dengan kasih dan kehilangan. Ketika Dia bertumbuh, Dia dapat merasakan semua yang manusia rasakan. Itulah sebabnya Dia datang kepada kita untuk mengenal kita. Mereka yang sangat mengenal Dia pasti adalah saksi-saksi penderitaan seorang manusia yang adalah Allah dan seorang Allah yang adalah manusia. Saya hanya bisa membayangi saat-saat di mana mereka memperhatikan mujizat dan mendengar kasih yang dicurahkannya. Hati mereka pasti menyala-nyala, dan bahkan mereka merasa terhormat berdiri di sampingnya. Dan mereka yang bertemu dengannya dalam waktu singkat tetap mengerti kuasa dan besarnya orang ini yang disebut Yesus. Some of us
us meet him on the hillside. Some of us meet and hide the well. Some of us meet him when we touch his garment. But all of us are here to tell we are changed. We are changed by the power of his presence. We are changed. Bodies healed and life restored. We just want touch from the Lord, and we will never ever be the same. We are changed. He saw the needs that we all carry, and in compassion reached his hand. He spoke to us about the plans he was fulfilling, and even though we could understand, we are changed. We are changed by the power of his presence. We are changed. Bodies healed and life restored. We just want touch from the Lord, and we will never ever be the same. We are changed. We are changed. There is no other road to take. There is no other choice to make. We will follow him anywhere he leads. We are changed. We are changed by the power of his presence. We are changed. Bodies healed and life restored. We just want touch from the Lord, and we will never ever be the same. We are changed. We are changed. We are changed. Kita mengetahui itu sebagai makan malam terakhir, tetapi mereka berpikir itu hanyalah makan malam dengan seorang sahabat. Ketika mereka memecahkan roti, hati mereka juga hancur setelah Yesus menyatakan apa yang akan terjadi kepada mereka. Salah satu dari mereka akan mengkhianati dia, tetapi dia mencurahkan cinta yang sungguh laksana anggur. Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang kutumpahkan bagi kamu. You have walked where I have walked. You have heard me speak your name. Around this very moment, everything will change. Gather near me, hear me calling. Listen closely to each word. Come take the bread, come drink the wine. You have been chosen, you are mine. All you receive and all you believe
my kingdom. You are my kingdom. And the darkness fills your days, and your home turns into fear. Never let the world you face make your faith unclear. Gather near me, hear me calling. Listen closely to each word. Come take the bread, come drink the wine. You have been chosen, you are mine. All you receive and all you believe is all you will need to change the world. You are my kingdom. You are my kingdom. Let the least become the greatest. Let the greatest serve the least. As you do the Father's will, in all of this, remember me. Come take the bread, come drink the wine. You have been chosen, you are mine. All you receive and all you believe is all you will need to change the world. You can change the world. You are my kingdom. You are my kingdom. You are my kingdom. Come take the bread, come drink the wine. You have been chosen, you are mine. Tidak ada seorang pun dari kita di sini yang berada di ruang atas bersama dengan Yesus dan murid-muridnya. Kita juga tidak berada di sana, di Taman Getsemani, ketika Yesus membuat keputusan terakhir bahwa kehendak Bapalah yang jadi, bukan kehendaknya, berapapun nilainya. Tetapi semua dari kita dapat memakai mahkota penebusan melalui Yesus yang sudah membayarnya dengan kasih-Nya yang begitu besar terhadap manusia. Dia rela memilih jalan yang panjang ke Kalvari. Before he ever spoke my name, before I ever gave him cause, affection flowed like blood from me. When love chose the cross,
our battles won. A testimony of His grace. When love chose the cross, love chose the hill, love chose the nails. He took our sin upon Himself, although He knew what grace would cost. We were redeemed when love chose the cross. Once bound in chains, here now we stand. Trophies of His sacrifice. A greater love knows none of this. The spotless Lamb now crucified. Love chose the hill, love chose the nails. He took our sin upon Himself, although we knew what grace was. We were redeemed, we were redeemed, we were redeemed. When love chose the cross. Apa arti dicintai? Mengenal kasih karunia sepenuhnya dan sangat lengkap. Sangatlah menakjubkan untuk memikirkan bahwa Tuhan surga dan bumi yang menciptakan kita, yang mengenal kita sebelum kita mengenal diri kita, akan memperhatikan kita dengan kasih-Nya yang menjadi kunci bagi kita. Dan Ia berkata, "Aku akan mati bagimu." Ini adalah kasih yang terbesar. Thunders of the hillside, darkness to the sky. Some came just to mock Him, some to say goodbye. The grief that wrapped His body, beyond what word could say. But when He thought of you and me, love took His breath away. His mother stood in silence with tears of bitter grief. Could this really happen? She cried
in this belief that in one final tremble his passion was displayed, but for the sake of all mankind, love took his bride crucified and crossed beneath what our sins weigh. As blood flowed down and stained the ground, he felt himself give way. It wasn't the nails or cross, you see. Love took his breath away. As blood flowed down and stained the ground, he felt himself give way. It was in the nails or cross, you see. Love took his breath Pada hari ketiga dalam duka, hari ketiga ketidakpercayaan bahwa seorang sahabat benar-benar telah pergi, ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang lebih besar daripada penghiburan yang mereka coba dapatkan dari mereka yang bersedih itu duduk bersama. Ada suara gaduh di bumi, rintihan dan peperangan yang dimenangkan di saat ciptaan mengerang untuk kuasa kebangkitan mengambil ari pertarungan. Kematian dikalahkan, kehidupan menang. Earth, give up your captive death. Death, where is your sting? Grave, grave, give up your victory. You cannot hold down our King. Earth, give up your captive death. Death, where is your sting? Grave,
Give up your victory. You cannot hold down our King. You cannot hold down our Give up your captive death. Death, where is your sting? Pray, pray. Give up your victory. You cannot hold down our King. You cannot hold down our King. You cannot hold down our King. He is alive and the stones roll away. He stole the keys to death, hell and the grave. The morning has dawned, leaving fear in his path. His resurrection and life live at last. Give up your captive death. Death, where is your sting? Pray, pray. Give up your victory. You cannot hold down our King. Give up your captive death. Death, where is your sting? Pray, pray. Give up your victory. You cannot hold down our King. You cannot hold down our King. You cannot hold down our Dia hidup? Ya, dia yang telah mati. Ya, dia yang telah dikuburkan. Tetapi sekarang dia hidup untuk selamanya. Mari kita kabarkan kabar yang luar biasa ini agar semua orang dapat mengetahui bahwa Yesus telah memutuskan rantai kematian, rantai neraka, dan rantai dosa. Dia telah hidup dan kita bebas. Hang up the banners and shout the news. Blow the trumpets and horns. Till there is no one who hasn't heard. We shall not die anymore. I am here to tell you that Jesus lives. As he lives, so shall we. Dying and fear have all passed away. They've been swallowed in victory. Morning has broken the curse away. There is no reason to fear. Why is he there living among the dead? Jesus your Lord is not dear. He's alive. He's not dead. Where all dead is your victory? Where all grave is your sting? Come, children, and dance with me. Sing to our living King. Love wins over everything. Bells the spear and the sword. Joy grants that your voices ring. Christ is our risen Lord. Hallelujah.
Shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Hari ini saya sangat gembira di mana kita boleh bersama-sama lagi membawa sebuah sukacita dengan Yesus Kristus. Saya gembira oleh karena saya diundang untuk membawakan sebuah materi yang berkaitan dengan Love Took His Breath Away, di mana kasih mengambil nyawanya atau kasih membuat sehingga dia itu harus meninggalkan kehidupannya. Dan ini adalah kisah tentang Yesus Kristus, kisah tentang Isa Al-Masih bahasa lamanya, kisah tentang anak Allah, dialah Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat ini sangat diramaikan dengan peristiwa Paskah, peristiwa sukacita memperingati akan kematian dari Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu. Tetapi mari kita lihat apa sebenarnya yang terjadi di balik kisah Paskah. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga saya melihat atau kita dapat memantau begitu banyak orang Kristen di hari-hari yang sangat istimewa pada saat perayaan Paskah. Mereka melaksanakan begitu banyak kegiatan. Mari saya mengajak pemirsa di mana saja Anda berada untuk mengkaji secara sejarah, mengkaji peristiwa atau mengenai konsep Paskah yang sesungguhnya. Di dalam Alkitab, saudara-saudaraku yang kasih, tidak akan ada saudara akan temukan konsep Easter atau Paskah. Benar, kata Paskah ada dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, disebutkan beberapa kali. Tetapi bagaimana dengan perlakuan yang orang Kristen umumnya lakukan terhadap Paskah? Mari saya mengajak saudara-saudara untuk melihat pengkajian historis tentang Paskah ataupun Easter yang selama ini saudara-saudara ikuti dan saya lihat dan saya juga pantau. Mengenai Paskah, kita tahu bahwa Paskah ini merupakan hari raya terpenting dalam kalender Kristiani. Kenapa saya katakan hari raya terpenting dalam kalender Kristiani? Karena ini sudah diantisipasi cukup lama. Sama dengan perayaan-perayaan kekristenan lainnya seperti perayaan Hari Natal. Ini adalah perayaan kebangkitan dari Yesus Kristus dari kematiannya. Jadi Paskah merupakan perayaan kekristenan yang mengekspresikan bahwa Yesus telah bangkit. Lalu yang berikutnya, Paskah ini juga dirayakan bersama-sama dengan makan minum. Baik roti maupun minum anggur yang melambangkan pengorbanan Kristus. Sehingga boleh saya katakan bahwa Paskah ini adalah situasi di mana orang-orang boleh mendapatkan pengampunan dari Allah dengan cara mengikuti acara Paskah. Dan jangan lupa, perayaan Paskah tidak dicatat di dalam Alkitab, tetapi dicatat dalam tradisi gereja. Dengan kata lain, gereja menciptakan tradisi untuk mana Paskah ini dilakukan. Nah, Paskah dirayakan oleh kebanyakan gereja Kristen di seluruh dunia dengan beberapa simbol. Ada yang merayakan dengan telur Paskah dan anak ayam. Saya masih ingat ketika saya berada di Filipina. Ayam-ayam yang masih kecil itu semuanya dicat, dipiloks. Ada yang warna hijau, warna kuning, warna merah, warna ungu. Semua ayam itu dicat sehingga anak ayam itu berwarna-warni. Telur Paskah ini diperkenalkan sehingga sekarang gereja-gereja kalau mengadakan acara perayaan Paskah, mereka menggunakan ada istilah game, yaitu mencari telur Paskah. Pertanyaannya, apakah ini adalah Alkitab atau berdasarkan firman Tuhan sehingga ditemukanlah seperti hal-hal ini, telur Paskah dan anak ayam. Ada lagi yang merayakan Paskah dengan cara jalan salib atau memikul salib. Saya juga pernah melihat ada begitu banyak ratusan orang di Filipina di satu tempat yang khusus mereka laksanakan untuk merayakan Paskah dengan cara memikul salib. Dan bukan cuma itu, mereka menoreh-noreh badan mereka. Ada beling-beling ataupun
ada paku yang diikatkan bersama-sama lalu dipukulkan ke tubuh mereka. Mereka sudah buka baju mereka dan mereka memukulkan beling-beling yang atau kaca-kaca yang sudah pecah itu untuk menoreh bagian belakang mereka. Malahan ada yang tidur di aspal. Ini menyatakan penyertaan mereka akan penderitaan dari Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya, apakah seperti itu Alkitabiah sesuai dengan firman Tuhan? Ada yang merayakan Paskah itu dengan cara kelinci Paskah. Saya lagi heran. Kelinci Paskah dijadikan alat ataupun simbol Paskah. Saya tidak tahu apa alasannya. Tetapi ketika saya berusaha untuk mengecek, berusaha untuk mengadakan penyelidikan walaupun tidak besar-besaran, saya dapati bahwa kelinci Paskah ini oleh karena kelinci ini terkenal dengan kesuburannya. Kelinci ini memproduksi anak gampang sekali. Dengan kata lain, bisa jadi kelinci ini dijadikan simbol Paskah oleh karena dengan kematiannya Yesus ada kehidupan baru yang tercipta. Begitu banyak orang bisa menikmati kehidupan baru. Tapi pertanyaannya kembali, apakah itu Alkitabiah atau sesuai dengan firman Tuhan? Perayaan Paskah yang saudara dan saya ikuti ataupun lihat di sekitar kita, khususnya di tempat-tempat di wilayah-wilayah yang kebanyakan orang Kristen, kita akan dapati bahwa telur Paskah, jalan salib, ya, bahkan kelinci Paskah ini ada di dalam perayaan ini. Ada juga yang menyampaikan kartu Paskah, sama dengan menyampaikan kartu Natal dikirim, dan ini adalah Paskah, kartu Paskah, ya. Sampai saat ini saya belum pernah menerima kartu Paskah, tapi saya pernah melihat orang mengirimkan kartu Paskah. Ada juga membawa bunga lili. Kami yang ada di wilayah Tomohon, banyak orang ketika hari raya Paskah, sebelum hari raya Paskah akan pergi ke Tomohon lalu kemudian membeli bunga. Dan bunga-bunga ini adalah bunga yang istimewa. Bunga lili adalah simbol kemurnian, simbol mengenai kebersihan. Bisa jadi ini adalah dengan menyimbolkan atau melambangkan dengan kebangkitan Yesus, maka orang itu menjadi bersih kembali, hidup baru kembali. Lalu ada yang merayakan Paskah itu dengan memiliki baju dan topi yang baru. Saya sendiri bingung, kenapa mesti baju dan topi yang baru? Tapi itulah yang dilakukan pada hari Paskah. Lalu bukan cuma itu. Ada yang menggunakan domba. Domba Paskah masih dibawa di dalam gereja dalam perayaan Paskah. Dari sekian banyak ilustrasi, simbol-simbol yang dibawakan untuk Paskah ini, bagi saya hanya domba Paskahlah yang tepat. Hanya domba Paskahlah yang tepat. Tetapi itu pun sudah lewat. Itu pun sudah berlaku di zaman perjanjian baru. Terakhir kali sebelum Yesus mati disalibkan. Sebelum Yesus meninggalkan dunia, dikuburkan dan dibangkitkan. Itu fungsi Paskah atau domba Paskah. Dan ada lagi yang lain, salah satunya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu dipakai sebagai simbol dari Paskah. Oleh karena apa? Kupu-kupu mulai dari ulat, lalu jadi kepompong, lalu kemudian jadi kupu-kupu. Ini juga seperti transformasi kehidupan. Orang yang lama, lalu kemudian dia mati seperti kepompong, lalu kemudian dia hidup baru dengan bentuknya yang lebih indah seperti kupu-kupu. Ini semua dipakai sebagai ilustrasi-ilustrasi Paskah. Pertanyaannya adalah, apakah semua ilustrasi Paskah itu disokong oleh Alkitab? Saudaraku yang kekasih, pemirsa di mana saja Anda berada, saya mau katakan hanya satu yang pas, yaitu domba Paskah. Tapi itu pun terakhir kali dipakai ketika Yesus, sebelum Yesus maksud saya, mati disalibkan. Walaupun sampai sekarang mungkin orang-orang Yahudi masih merayakan Paskah dengan cara mungkin menyembelih domba. Tetapi saya tidak pernah melihat ada ilustrasi-ilustrasi lain yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Telur Paskah, jalan salib, kelinci Paskah, kartu bunga lili, kupu-kupu dan sebagainya. Mereka hanya menggunakan domba Paskah. Mari kita lihat lebih jauh tentang Paskah ini. Saudara-saudara, beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh orang-orang kepada orang Kristen, kepada umat-umat Kristen. Yang pertama, apakah Paskah itu? Saya mau tanya kepada saudara-saudara, apakah Paskah itu? Anak-anak muda, remaja, apakah Anda tahu apa Paskah itu? Yang berikutnya pertanyaan yang mungkin ditanyakan, bagaimanakah sejarah Paskah itu? Ingat saudara-saudara, yang membawa kekristenan ke dalam negara Republik Indonesia bukanlah orang Indonesia. Yang membawa kekristenan kepada kita ada Franciscus Xaverius,
ya, ada dari sending yang lain. Itu berarti baik Roma Katolik maupun Protestan membawa pengaruhnya, bukan orang Indonesia. Dengan kata lain, apa yang mereka bawa itulah yang kita adopt, itulah yang kita terima. Sampai saat ini kita perlu tahu sejarah Paskah. Mengapa ada yang merayakan Paskah dan ada yang tidak merayakan Paskah? Lalu kemudian, apa kata Alkitab sendiri tentang Paskah? Yang terakhir, bagaimana Anda dan saya harus menghargai dan menghormati Yesus dalam turut pada kematian dan kebangkitannya. Saya tidak katakan dalam turut pada Paskah, ya. Bagaimana saya menghargai Yesus sebagai Tuhan saya dalam proses kematian dan kebangkitannya. Ini yang menjadi pertanyaan yang juga saya tanyakan, yang kiranya dapat membantu saudara dan saya untuk memahami apa arti Paskah dan bagaimana rencana Tuhan tentang Paskah. Sejarah Paskah. Paskah adalah perayaan yang tanggalnya tidak ditentukan, walaupun kita tahu itu ada terjadi, ya. Seperti hari Natal. Hari Natal ditentukan tanggal 25. Tetapi sebenarnya saudara-saudaraku yang kasih, pada sejarahnya hari Natal tidak ditentukan tanggal berapa, tapi jatuh pada akhir bulan Desember. Namun ditetapkan oleh seluruh dunia untuk jadi tanggal 25. Namun Paskah hampir sama dengan hari raya Natal, tetapi hari raya Paskah itu jatuh setiap tahun antara 22 Maret sampai 25 April. Jadi terjadi antara 22 Maret sampai 25 April. Kenapa? Karena itu dimulai dari wilayah Eropa. Wilayah Eropa terkenal dengan 4 musim. Di Indonesia hanya terkenal 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan kalau Indonesia. Tapi kalau di Eropa ada yang disebut dengan musim dingin, ada yang disebut dengan musim semi, dan ada musim gugur. Di kita hanya 2. Oleh karena itu pertanyaannya, sejarah Paskah ini, apa yang terjadi pada bulan Maret dan bulan April? Itu adalah peristiwa awalnya musim semi. Artinya awalnya bertumbuhnya daun-daun, berkembangnya pohon. Pertanyaannya, apakah di Indonesia ada musim semi? Kita hanya mengadopsi tanggal, kita hanya mengadopsi bulannya. Tetapi sebenarnya, pemirsa, saya mau katakan, sejarah dari Paskah ini terjadi di wilayah Eropa, dibawa ke Indonesia, dan kita hanya menyesuaikan tanggal yang ada. Entah mulai tanggal 22 Maret, yang pasti dia akan berakhir tanggal 25 April. Ada kalanya jadi ya di bagian akhir dan di bagian awal dari bulan April. Dengan kata lain, Paskah dirayakan sesuai sebelum musim semi ada. Nah, bagaimana tentang nama Paskah itu sendiri? Nama Paskah ini sebenarnya asal-usul nama perayaan ini tidak diketahui, tetapi diadopsi. Namun tradisi gereja, saya mau katakan tradisi gereja ini artinya mulai di abad-abad pertama, sesudah rasul-rasul wafat, lalu kemudian ada bapak-bapak gereja, ya. Tradisi gereja katakan bahwa Konsili Nisea, konsili kekristenan yang pertama tahun 325, ya, memutuskan untuk merayakan Paskah ini. Tetapi sebenarnya saya mengecek hasil keputusan Konsili Nisea tahun 325. Tidak ada pernyataan yang mengatakan bahwa harus merayakan Paskah. Tapi tradisi gereja, penulis-penulis tradisi gereja mengatakan Paskah dimulai dari tahun 325, dimulai dari tradisi gereja. Kenapa dari tradisi gereja? Saudara-saudara, pemirsa, oleh karena ada hal yang istimewa di sana, di mana seorang kaisar kafir namanya Konstantin telah mengambil agama baru, yaitu kekristenan. Di saat yang lama, ya, di saat yang sama, dia tidak bisa meninggalkan tradisinya. Di saat yang sama, dia harus menerima tradisi gereja. Dengan kata lain, perpaduan antara tradisinya yang lama dan tradisi yang baru, dia tetap jaga oleh karena kabinetnya masih banyak yang berwarga negara Roma, masih mempercayai dewa-dewi, dan sebagian yang lain adalah orang Kristen. Dia menyesuaikan dirinya untuk ini. Kita lanjut mengenai Paskah ini, ya. Setiap umat Kristen tidak dapat mengerti arti keselamatan itu kalau tidak mengerti bahwa ia dulunya adalah seorang berdosa.
Dengan kata lain, Paskah ini sebenarnya atau peristiwa tentang kematian Yesus berkaitan erat dengan siapa Anda dan saya. Kita orang berdosa. Harus sadar bahwa kita orang berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak ada yang benar dalam kehidupan kita. Semua kita adalah berdosa. Dan kata Savior atau Juru Selamat tidak akan dapat dimengerti kalau kita tidak melihat apa yang Juru Selamat itu buat. Dengan kata lain, yang dia buat yang harus kita ikuti. Yang dia buat yang harus kita tiru. Dengan kata lain, catatan lampau adalah sangat penting untuk mengerti bagaimana saya harus bersikap tentang keadaan saya pada saat ini. Jadi Paskah berkaitan dengan kematian Yesus, berkaitan dengan saya yang berdosa, berkaitan dengan sikap saya kepada Juru Selamat yang mana saya sembah. Paskah dirayakan pada awalnya oleh Gereja Am. Paskah dirayakan oleh Gereja Am. Apa Gereja Am itu? Namanya Roma Katolik Am yang dulu. Artinya Gereja Am, gereja yang besar. Belum ada terpisah-pisah dengan Protestan dan lainnya. Tetapi saudaraku yang kasih, sejak tahun 1517, tepatnya tanggal 30 Oktober, terjadi yang disebut dengan reformasi. Reformasi ini dibuat oleh bapak-bapak reformator, diantaranya Luther, diantaranya Calvin. Tetapi sebelum itu, di abad-abad pertengahan kekristenan, sudah ada beberapa orang yang mulai mereformasi. Diantaranya adalah John Huss, John Zwingli, Erasmus, diantaranya adalah Fransiskus dari Assisi. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mengadakan reformasi di abad-abad pertengahan gereja. Apa yang terjadi di sana? Saudara-saudara, pemirsa di mana saja berada, di zaman reformasi saya mau katakan, abadnya yang ke-16 atau dimulai tahun 1517, Luther, Calvin, Zwingli, dan Anabaptis mengatakan bahwa Paskah bukanlah Alkitabiah. Perayaan Paskah yang sampai saat ini saudara masih lakukan, saya lihat bagi mereka katakan tidak pas untuk dilaksanakan. Siapa mereka? Mereka adalah reformator. Siapa reformator? Mereka adalah pendiri Protestan. Sayangnya saya mau katakan bahwa masih ada yang mengatakan gerejanya berada di jalur reformasi, tetapi masih melaksanakan Paskah. Padahal bapak-bapak reformator, bapak-bapak reformasi menolak Paskah untuk dibawa di dalam gereja. Alasan utama mereka kenapa Paskah tidak boleh dibawa dalam gereja, oleh karena Paskah ini telah dikotori dengan kekafiran dan penyembahan berhala. Saya katakan tadi, ada seorang kaisar namanya Konstantin yang telah berpindah tahun 321 menjadi seorang Kristen, dan dia menggabungkan tradisi kafir dan tradisi Kristen yang dia belum kenal 100%. Dan selain itu, penolakan dari para reformator ini, bapak-bapak gereja Protestan, didasarkan atas interpretasi 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 14 dan 16. Berbunyi sebagai berikut. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dalam gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Dengarkan ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kalimat ini mau mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa digantikan dengan kehadiran Allah di tengah umat-umatnya. Tidak ada lagi dengan cara disimbol-simbolkan atau dilambang-lambangkan. Dengan kata lain, alasan Protestan, para pendiri Protestan yang mula-mula, mereka tidak merayakan Paskah. Oleh karena apa? Karena Paskah mau menggantikan kehadiran Yesus yang ada di tengah gereja. Sehingga mereka tolak. Inilah alasannya sehingga Paskah ini tidak dijalankan, tidak dilaksanakan atau tidak diadopsi oleh gereja Protestan yang mula-mula. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa sekarang masih ada? Kata Easter atau kata Paskah itu sendiri untuk pertama kali disebutkan di dalam hanya satu ayat. Hanya satu ayat dipakai untuk kata Paskah. Mungkin saudara bilang, pendeta,
Di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada banyak kata Paskah, betul. Tapi Paskah yang dimaksudkan di situ adalah Passover. Ingat baik-baik. Kata Paskah yang Alkitab tulis namanya Passover. Kata Paskah yang manusia jalankan, gereja-gereja sekarang jalankan adalah bukan Passover tapi Easter. Ingat baik-baik itu. Jadi beda. Dari Passover mereka pindah kepada Easter. Dan kata Easter hanya dicatat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 4. Hanya satu kata. Ya, apa kalimat di situ? Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah. Sebenarnya bahasa aslinya adalah Passover, tapi diganti oleh penulis Alkitab atau penerjemah Alkitab sebagai kata Easter dalam bahasa The King James Version. Jadi kata Easter satu-satunya yang muncul adalah di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 4. Padahal Easter itu tidak ada dalam catatan-catatan sebelumnya. Itu hanya dirubah namanya menjadi Easter. Kenapa dikasih nama Easter? Ingat baik-baik. Easter. Easter akar katanya adalah east. Akar katanya adalah timur. Akar katanya adalah matahari. Akar katanya adalah awal terang. Awal sesuatu yang baru. Jadi kata Paskah ini mengadopsi sesuatu yang baru yang bukan Alkitabiah. Kenapa? Karena Easter adalah berkaitan dengan dari timur. Tradisi timur. Tradisi-tradisi yang membawa dewa dan dewi, ilah-ilah dari wilayah timur. Dikasih nama Easter, saudara-saudara. Dengan kata lain, tidak ada Alkitab menyokong konsep Easter ini. Dalam bahasa aslinya, Paskah, ya, ditulis Easter, ya, di dalam bahasa Yunani, Paskah diterjemahkan sebagai Easter, yang sebenarnya Paskah itu adalah Passover. Passover, artinya sesuatu yang dilewati. Oke? Diterjemahkan dari dalam Alkitab bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia sebagai Paskah. Kata Easter tidak ada dalam leksikon bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani, di mana yang menjadi bahasa Alkitab. Tidak ada. Easter itu hanya ditambahkan oleh mereka yang mencetak firman Tuhan, mencetak Alkitab. Mengapa hal ini terjadi? Kata Paskah atau Easter, ingat baik-baik, yang saya punya maksud, Easter atau Paskah ini bukanlah Passover, kata Paskah dalam Perjanjian Lama. Banyak orang Kristen, khususnya orang Kristen Indonesia tidak paham bahwa Easter yang mereka bawa ini bukanlah lagi konsep Easter atau konsep Passover, maksud saya, yang sesungguhnya, yang sebenarnya semuanya sudah lewat. Oke? Dimasukkan dalam kata Alkitab Perjanjian Lama, King James Version, sebelum tahun 1611. Jadi kata Easter ini sudah ditaruh, ya, ditaruh sebelum tahun 1611. Kemungkinan pada abad yang ke-11 ketika penyalinan Alkitab dibuat pada waktu itu di Eropa. Para ahli akar kata atau etimologi, ya, mengatakan bahwa kata Easter diambil dari kata Eostre. Siapa ini Eostre? Apa ini Eostre? Eostre ini merupakan nama salah satu dewi dari bangsa kuno, ya, yaitu bangsa Jerman kuno yang juga diadopsi oleh Inggris. Ingat baik-baik saudara-saudara, Alkitab ditulis dalam bahasa Inggris. Dan apa yang terjadi? Ini dewi ini, Eostre ini, yang berasal dari timur, dikenal sebagai dewi kesuburan, dewi yang memberikan kelahiran, memberikan kehidupan di setiap awal musim semi. Ingat baik-baik, tanggal Paskah adalah di awal musim semi dan diambil dari kata Easter. Dan Easter ini akar katanya adalah Eostre, dewi yang berada dipercayai oleh Eropa, khususnya Jerman kuno, yang memberikan kesuburan. Dan dewi ini, kalau seandainya disesuaikan dengan apa yang terjadi dengan kita, dewi ini adalah sama dengan Dewi Diana yang ada di dalam Perjanjian Baru, yang memiliki banyak payudara menandakan kesuburan. Sama dengan Dewi Estore, ingat baik-baik, yang ada di zaman Babylon. Eostre, Estore,
bunyinya hampir sama. Sama dengan Dewi Persephone dalam zaman Yunani. Ini adalah nama-nama dewi yang menunjukkan seseorang yang memberikan kesuburan, memberikan keistimewaan. Anda bisa membaca di dalam catatan-catatan, malah Anda bisa browsing ya di internet. Anda akan dapati catatan-catatan ini. Saya ingin merangkum sebagai berikut. Dewi Estore atau Eostre adalah juga dewi cinta dan kesuburan yang menjadi kekasih dewa matahari yang bernama Tamus. Kalau Anda baca di dalam konsep ya Eostre, konsep Eostre yang ada di Jerman kuno, maka hasilnya sebagai ini. Di mana dia adalah kekasih dewa matahari namanya Tamus. Dewa Tamus akan mati setiap tahun di musim dingin. Karena dia panas, dia harus mati di musim dingin. Nah, cocok dia di musim dingin. Dalam mempertahankan cintanya terhadap Dewi Estore atau Eostre. Namun akan bangkit setiap tahun di musim semi oleh karena Estore ini dialah yang memberikan kebangkitan. Dewa Tamus memiliki alias nama lain yaitu Baal. Jadi dengan kata lain diambillah tradisi ini lalu kemudian digabungkan. Sementara Dewi Persephone, nama lain dari Dewi Estore yang dianggap oleh orang Yunani sebagai Dewi Bumi, kembali dalam gelapnya bumi menuju dunia terang. Musim dingin adalah kematian dan musim semi adalah kebangkitan. Dewi Persephone memiliki nama lain yaitu Artemis. Saudara bisa dengar sekarang. Dewi Persephone adalah Dewi Artemis yang ada di kuil Diana. Dan saudara-saudara itu ada di zaman Paulus. Apa yang saya mau katakan di sini? Paskah bukanlah Alkitabiah. Bukan sesuatu yang berdasarkan Alkitab, tetapi berdasarkan tradisi gereja yang kemudian kita yang ada di Indonesia mengadopsinya. Yang kemudian kita memperlakukan sebagai hari spesial. Tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang didasarkan oleh Alkitab. Perayaan Paskah ini dibuat ya bersamaan dengan bulan semi atau musim semi. Dengan kata lain, percampuran antara gereja dan tradisi-tradisi negara. Tradisi-tradisi yang ada di Eropa. Kita tahu bersama, sekali lagi, Kaisar Konstantin yang telah berubah menjadi seorang Kristen, yang masuk Kristen, ya, di abad yang keempat atau tahun 312, dia menjadi seorang Kristen. Lalu kemudian dia dibaptis mengeluarkan Edict of Milan di tahun 313. Di situ dia katakan bahwa kekristenan adalah bagian dari kehidupannya. Siapa yang melawan kekristenan sama dengan melawan dirinya. Tetapi di saat yang bersamaan, dia adalah pemimpin negara. Bila seorang pemimpin negara telah beralih menjadi pemimpin gereja, maka dia akan menggabungkan antara unsur-unsur negara dan unsur-unsur gereja. Namun saudara-saudara, yang menarik, sesudah tahun-tahun selanjutnya, ketika John Wycliffe, ya, John Wycliffe ini adalah sebelum reformasi, menerjemahkan Alkitab dalam terjemahan Inggris. Ia tidak mengganti kata Easter dalam Alkitab. Dia tidak ganti. Sedangkan William Tyndale yang datang sesudah reformasi, mencetak Alkitab bahasa Inggris untuk perjanjian baru. Tapi tidak diganti juga kata Easter itu. Malahan pengertian di mana Kristus sebagai domba Paskah diganti menjadi bukan Passover Lamb, tapi Easter Lamb. Saudara bisa bayangkan. Jadi Yesus Kristus bukan lagi Passover Lamb sesuai dengan Alkitab, tetapi diganti dengan Easter Lamb. Tidak heran saudara-saudara, sampai sekarang banyak orang-orang Kristen masih melaksanakan Paskah. Dan Yesus dijadikan sebagai Easter Lamb. Padahal ingat baik-baik, Yesus telah mati. Ya, apa sebenarnya makna Paskah ini? Paskah merupakan perayaan yang telah dibuat sebelum kekristenan dimulai. Ingat baik-baik. Oleh karena mengkaitkan tradisi dari negara atau bangsa-bangsa kuno, kafir yang lama. Dengan kata lain, karena dipaksakan untuk masuk, Paskah merupakan perayaan yang telah dibuat sebelum kekristenan dimulai. Termasuk orang Yahudi. Yahudi sudah merayakan Paskah sebelum kekristenan. Oke? Konsep Paskah itu selesai ketika sekali lagi Yesus mati di kayu salib. Apa makna Paskah lainnya? Walaupun tidak dirayakan oleh murid-murid Yesus,
dan umat Kristen mula-mula, Paskah telah diambil dari tradisi dan diputuskan oleh gereja Am untuk dirayakan. Diputuskan, ya. Ini pernyataan dari penulis-penulis bapak-bapak gereja yang menyatakan bahwa Paskah ini adalah apa yang mereka rasakan, mereka alami oleh karena gereja Am. Makna Paskah yang selanjutnya, Yesus bukanlah dewa atau dewi yang bisa seenaknya dihubungkan dengan kepercayaan kuno, mati setiap tahun dan bangkit setiap tahun. Dengan kata lain, saudara-saudara, bila kita merayakan Paskah, kita sedang berusaha untuk membuat Yesus mati kembali dan Yesus bangkit kembali. Walaupun kita punya istilah, oh itu hanya melambangkan. Saya ingin membaca di dalam firman Tuhan, di dalam Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 27 dan 28. Saya harap kita semua boleh mendengarkan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Orang yang merayakan Paskah adalah orang yang tidak paham, yang mungkin tidak mengerti sejarahnya. Saya tidak menyalahkan saudara-saudara dalam mengartikan Paskah itu dikaitkan dengan Yesus sebagai juru selamat Anda. Tetapi ingat, Paskah itu tidak akan membuat Yesus harus mati lagi dan bangkit lagi sebentar. Saudara-saudara, semua itu yang disebut dengan upacara, hukum upacara telah dipalangkan Yesus di kayu salib. Sehingga saudara-saudara, kita yang berdosa tidak lagi membawa domba ke dalam gereja. Apakah ada di antara saudara yang berbuat dosa dan mau minta ampun membawa domba? Kalau domba tidak dibawa ke dalam gereja, oleh karena kasih karunia sekarang menjadi bagian kita, kenapa Paskah masih kita ciptakan? Bukan cuma itu, dibuatlah hal-hal lain. Ada telur Paskah, ada kelinci Paskah, ada simbol-simbol yang lain. Dan semuanya itu sebenarnya bukan simbol yang Yesus berikan. Paskah itu yang sebenarnya namanya Passover sudah diganti dengan kata Easter. Tidak lagi seperti yang Alkitab sarankan atau Alkitab katakan untuk kita ikuti. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus bukanlah semata-mata hanya kebangkitannya saja, tapi juga kehidupan. Ingat baik-baik. Kematian dan pelayanan Yesus. Apa yang saya mau katakan? Walaupun Yesus bangkit, tanpa kehidupannya adalah sia-sia kebangkitannya. Walaupun Yesus hidup tanpa kematiannya, maka kehidupan dan kebangkitannya adalah sia-sia. Ketiga aspek ini penting sekali, baik kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan bukan cuma itu, kenaikannya penting dan kedatangannya kembali juga penting. Satu saja kurang, maka tidak lengkap. Kenapa kita hanya menekankan tentang kebangkitan saja, atau kenaikannya, atau kematiannya? Kenapa kita tidak tekankan tentang kehidupan dari Yesus Kristus? Kehidupan Yesus adalah penting. Paskah sangat berhubungan dengan cara kita beribadah. Tidak semua simbol penyembahan yang melambangkan Yesus diterima oleh Allah. Ingat baik-baik. Tidak semua simbol penyembahan yang melambangkan Yesus diterima oleh Allah. Kadang-kala kita tambah-tambah, ya. Allah tidak mendidik umatnya agar mewakilkan dirinya dan tindakannya dalam bentuk sesuatu. Allah tidak mengajar kita untuk mewakilkan dirinya dalam bentuk telur Paskah, dalam bentuk kelinci Paskah, dan yang lain-lain. Allah memberikan hanya satu, Yesus Kristus, sebagai domba Paskah, Passover Lamb, bukan Easter Lamb. Dan itu sudah Dia genapi. Ayat yang saya sudah baca tadi, Dia hanya lakukan hanya sekali. Sekali seumur hidup, dan itu sudah cukup. Yang kita tunggu sekarang adalah kedatangannya lagi. Dia sudah mati dan Dia sudah bangkit, Dia sudah naik ke surga. Yang kita tunggu tentang Dia adalah kedatangannya yang kembali, kedatangannya yang terakhir. Keluaran 3 ayat 14, firman Allah berkata kepada Musa, Aku adalah Aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu.
Yesus katakan, sudah bukan lagi domba yang diutus, tapi dirinya sendiri yang diutus. Ulangan 4 ayat 34, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada Allah lain kecuali Dia. Dengan merayakan Paskah, kita sementara menyembah, sementara mengikrarkan diri, dan menikmati tradisi-tradisi yang sebenarnya bukan bagian dari firman Tuhan. Ulangan 4 ayat 39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkan bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, dan di bumi di bawah, tidak ada Allah lain. Apa maksudnya? Ibadah yang benar dalam mengingat Yesus sebagai domba Paskah adalah lewat perenungan dan mengambil tindakan resolusi melalui pertobatan dari dosa dan setia kepada perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, jika engkau mengasihi aku, turutlah perintah-perintahku. Apakah Yesus pernah mengatakan, rayakanlah Paskah? Tidak. Dia malahan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13 itu berkata, inilah tanda perjanjian. Aku tidak akan makan Paskah lagi bersama-sama dengan engkau. Aku menjadikan diriku sebagai korban korban Paskah, korban penyelamatan dirimu. Tidak ada lagi yang lain. Pemirsa, Paskah sudah lewat. Apa yang saudara dan saya lihat sekarang, kalaupun saudara mengingat bahwa dalam 1 tahun ini Yesus dalam kehidupannya pernah mati, boleh Anda renungkan, boleh Anda nikmati itu. Tetapi ketika Anda jadikan benda-benda lain, materi lain sebagai perwakilan dirinya, saya merasa bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab menyatakan, Yesus berkata, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus memegang segala sesuatu dan Dia tidak mati. Kenapa kita harus paksakan Dia mati lagi? Dengan Paskah ini, Wahyu 1 ayat 18 ayat tadi mengatakan bahwa Dia hidup selama-lamanya. Yang kita perlu rayakan kehidupannya, yang kita perlu rayakan tentang kebersamaannya yang ada di tengah-tengah umatnya. Yesus adalah kunci atas kematian dan harapan akan kebangkitan. Saudara-saudara pemirsa di mana saja Anda berada, perayaan yang kita lakukan, merayakan Paskah, bukanlah berdasarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena dari katanya, dari kata itu sendiri, yang kita rayakan bukan lagi Passover Lamb, tetapi Easter Lamb. Yang kedua, kalaupun Passover Lamb masih saudara dan saya rayakan, itu sebenarnya sudah tidak perlu lagi. Karena Yesus sudah memalangkan semua hukum-hukum upacara, termasuk membawa domba, membawa tekukur, membawa tepung ke dalam Ka'bah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Kita tidak lagi membawa hal-hal itu. Kita hanya datang membawa pengakuan dan minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan ampuni kita sekalian. Yang ketiga, kalau saudara dan saya mau mengingat tentang kematian Yesus, bahkan mau merayakan Paskah Yesus, ingat, Paskah yang Dia rindukan adalah kebersamaan dengan kehadirannya. Tidak menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitar kita sebagai wakil dari Yesus. Tidak membuat hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Kita bersyukur oleh karena Yesus mati bagi kita. Kita bersyukur oleh karena Yesus ada untuk kita. Dan Dia telah hidup. Yang kita tunggu tinggal satu, Dia datang kembali. Akankah saudara bersedia untuk kedatangannya kembali? Akankah saudara akan menjadikan Dia sebagai Allahmu satu-satunya dan tidak mewakilkan kepada yang lain? Keselamatan tidak dapat Anda wakilkan menyimbolkan hal-hal yang lain. Keselamatan hanya terdapat di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kematiannya disebabkan oleh kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dan kematiannya hanya sekali, tidak mati berulang-ulang. Kenapa saudara dan saya menjadikan Dia harus mati senantiasa? Dia hidup, dan Dia hidup, tetap hidup, akan datang dalam kehidupan yang nyata. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kasih-Mu kiranya menyertai kami, memberkati apa yang sudah kami pelajari. Benar Tuhan, kasih dari Allah telah mengambil nyawa dari Yesus Kristus, agar kami yang telah berdosa ini, yang seharusnya mati kekal, memperoleh kehidupan kekal di dalam namanya.
Bapa, manakala begitu banyak orang merayakan akan kematian dan kebangkitan-Mu, kiranya kami semua sadar bahwa apa yang Kau rindukan adalah menjadikan Engkau hidup di dalam hati kami, dalam kehidupan kami secara nyata, dan tidak mematikan Engkau kembali di dalam perayaan Paskah ini. Bapa, kami percaya tidak ada yang mewakili diri-Mu. Yang ada hanyalah kuasa Roh Kudus yang selalu memampukan kami mencari diri-Mu. Berkati pemirsa di mana saja mereka berada, sertai mereka dengan kuasa-Mu, mampukan mereka memahami bahwa apa yang Allah perintahkan itulah yang harus dilakukan. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami sudah menyelesaikan acara Passover dengan tema Love to His Breath Away. Kiranya dengan saluran firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Pendeta Ronel Mamarimbing dan juga lagu-lagu yang dibawakan oleh Kelabat Adventist Academy Choir, kiranya itu bisa menjadi saluran berkat bagi kita masing-masing dan kita bisa mengerti makna dan arti Paskah yang sebenarnya. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Amin. Musical Love to His Breath Away telah berakhir. Harapan kami setelah mengikuti musikal ini, kita akan semakin mengerti dan memahami serta menghargai kematian dan kebangkitannya. Sampai jumpa lagi pada event kerohanian Kelabat Adventist Academy berikutnya. Puji Tuhan, dengan tuntunannya kita baru saja mengikuti tayangan tentang begitu besarnya kasih Allah bagi manusia, sehingga Dia rela mengorbankan dirinya bagi kita semua. Kami atas nama sekolah Kelabat Adventist Academy, SMA Advent Kelabat Manado, dan SMK Advent Manado, kami sangat berterima kasih kepada semua partisipan acara, semua siswa dari awal acara hingga akhir.
bagi anggota KOR Kelabat Adventist Academy Choir yang biasanya disebut KAAC atau KAAC yang dipimpin oleh Mr. Victor Tauran bersama-sama dengan istrinya yang terkasih, Mrs. Ingrid Tauran Milope. Kami sangat bersyukur dengan tuntunan Tuhan sehingga anak-anak dari sekolah kita dapat membawakan acara dengan begitu baik dengan berkat Tuhan. Kami berterima kasih kepada Pendeta Dr. Ronel Mamarimbing yang telah membagikan firman Tuhan, memberikan penjelasan tentang Paskah itu bagaimana sebenarnya. Kami yakin kita semua yang telah mengikuti acara ini merasa terberkati. Kami berterima kasih kepada pimpinan yayasan kami, Pendeta Ritus Kenny SAG, yang telah memberikan sambutan untuk acara ini. Dan dukungan dari anggota school board, komite sekolah, dukungan dari orang-orang tua yang telah mengizinkan anak-anak untuk datang mengikuti rekaman di sekolah selama sekian waktu, 2-3 minggu. Kadang-kadang mereka harus pulang pada malam hari. Terima kasih untuk semua sokongan, semua guru-guru, tim kerohanian yang kami sebut Spiritual Development Committee. Kami sangat berterima kasih, dan semua guru-guru dan staf yang terlibat dalam acara ini yang kami tidak dapat sebut satu persatu. Anggota tim IT sekolah, pasti mereka adalah orang-orang yang sangat berperan dalam kesuksesan acara ini. Tanpa mereka, acara ini tidak dapat ditayangkan, tidak dapat kita saksikan bersama-sama. Kami sangat bersyukur untuk segala sokongan dari semua pihak yang kami tidak dapat sebutkan satu demi satu. Kiranya berkat dari surga dapat menjadi bagian kita semua. Tuhan yang Maha Kuasa, yang sangat pengasih, akan mencurahkan berkat dan akan melindungi kita senantiasa, terutama di saat kita selalu memberi diri menyokong akan pelayanan bagi Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Kelabat Adventist Academy Choir, we sing for joy to the glory of God.